Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Setiani. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi 2019 Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim yang pertama yaitu radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari merupakan pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Radiasi juga merupakan proses pemanasan yang terjadi di permukaan bumi yang diakibatkan dari adanya penyinaran matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari itu sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama, sinar gelombang pendek. Sinar yang termasuk gelombang pendek diantaranya sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Yang kedua, sinar bergelombang panjang. Sinar yang termasuk kepada gelombang panjang yaitu sinar inframerah. Jumlah total radiasi matahari yang diterima di permukaan bumi tergantung kepada 4 faktor. Yang pertama, jarak matahari. Setiap perubahan antara jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. Yang kedua, intensitas radiasi matahari, yaitu besar kecilnya sudut datang sinar matahari. Yang ketiga, panjang hari atau sun duration, yaitu jarak atau lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. Yang keempat, pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian besar akan diabsorpsi oleh gas-gas, debu-debu, dan uap air, kemudian akan dikembalikan dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Unsur cuaca dan iklim yang kedua yaitu lamanya penyinaran dan sudut datang sinar matahari. Lamanya penyinaran merupakan lamanya matahari bersinar cerah pada permukaan bumi yang dihitung mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Lamanya penyinaran matahari sangat berpengaruh terhadap makhluk hidup, diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan sudut datang sinar matahari merupakan sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari. Semakin kecil sudut datang sinar matahari, maka semakin sedikit pula panas yang diterima oleh bumi. Unsur cuaca dan iklim yang ketiga yaitu suhu udara. Suhu udara adalah parameter yang menyatakan keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara di berbagai kawasan memiliki perbedaan akibat adanya tingkat pemanasan matahari yang sebagian panasnya sampai ke permukaan bumi dan sebagian juga dipantulkan. Unsur cuaca dan iklim yang keempat yaitu kelembaban udara. Kelembaban udara yaitu jumlah kandungan uap air yang ada di dalam udara. Kelembaban udara dapat berubah-ubah tergantung kepada pemanasan yang terjadi. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin tinggi pula tingkat kelembaban udaranya, karena udara yang mengalami pemanasan akan merenggang dan terisap oleh uap air. Unsur cuaca dan iklim yang kelima yaitu tekanan udara. Tekanan udara merupakan suatu gaya yang timbul oleh adanya berat dari lapisan udara, atau bisa disebut juga sebagai tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Unsur cuaca dan iklim yang keenam yaitu penguapan atau evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Evaporasi adalah proses pertukaran air dari permukaan bebas dari muka tanah atau dari air yang tertahan di atas permukaan bangunan atau tanaman menjadi molekul uap air di atmosfer. Yang selanjutnya ada transpirasi. Transpirasi merupakan penguapan yang terjadi pada tanaman melalui sel stomata pada daun. Air yang dihisap oleh daun setelah mengalami proses fisiologis akan diluapkan melalui sel stomata. Sel stomata ini pada malam hari akan tertutup sehingga transpirasi hanya terjadi pada siang hari. Dengan demikian sudah jelas bahwa transpirasi ini lebih kecil dibandingkan dengan evaporasi. Kemudian yang selanjutnya ada evapotranspirasi, yaitu penguapan yang terjadi pada suatu daerah yang di dalamnya terdapat juga tanaman yang tumbuh. Kejadiannya bersama-sama antara evaporasi dan transpirasi, dan keduanya saling mempengaruhi. Soil evaporasi akan berkurang dengan terjadinya transpirasi. Unsur cuaca dan iklim yang ketujuh yaitu penutupan awan. Awan adalah kumpulan titik-titik air di udara atau massa udara yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku tergantung di atmosfer di atas permukaan bumi atau permukaan planet lain. Unsur cuaca dan iklim yang kedelapan yaitu kecepatan dan arah angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah dan sejajar dengan permukaan bumi. Di Indonesia, jenis angin yang paling dominan diantaranya angin muson, angin darat, angin laut, dan angin muson.
curah hujan serta salju di daerah beriklim sedang. Presipitasi cair dapat berupa hujan dan embun, sedangkan presipitasi beku dapat berupa salju dan hujan es. Drop it. Sekian penjelasan dari saya tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.